Hasil Timnas Indonesia versus Arab Saudi pada matchday pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda berhasil menahan imbang tuan rumah 1-1. Duel panas antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi terjadi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda lebih dulu mencetak gol melalui aksi Ragnar Oratmangoen di menit ke-19, namun sayang mampu disamakan oleh Musab Al-Juair pada menit ke-45+3. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda berhasil mencuri 1 poin penting di kandang lawan. Media Inggris The Guardian memprediksi Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus melewati jalur putaran keempat terlebih dulu. Timnas Indonesia tergabung dalam Grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup berat. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan Timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia. Namun mereka tidak melihat skuad bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat 4 di atas Cina dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas Cina dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Dalam artikelnya juga The Guardian memprediksi kalau Jepang akan pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara persaingan sengit antara Arab Saudi dan Australia bakal tersaji dalam perebutan posisi 2. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, Lionel Messi, dari Amerika Serikat bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Lionel Messi yang dimaksud adalah Adrian Wibowo. Pesepak bola kelahiran 17 Januari 2006 ini bukanlah pesepak bola kacangan. Baru berusia 18 tahun, Adrian Wibowo sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Major League Soccer, MLS, Los Angeles FC. Saat ini, Adrian Wibowo bermain bersama klub Liga 3 Amerika Serikat, Los Angeles FC 2. Bersama Los Angeles FC 2, tahun ini Adrian Wibowo mengemas 7 gol dan 6 assist. Karena itu, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior. Ya, saya mempunyai darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya, tegas Adrian Wibowo, mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha, Sabtu, 31 Agustus 2024. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka untuk memperkuat Timnas Indonesia, dan akan saya pertimbangkan, tegas pemain yang memiliki tendangan kaki kiri mematikan tersebut. Menarik menanti bagaimana respons Shin Tae-yong menyikapi kondisi ini. Jikapun tak bisa langsung diandalkan untuk Timnas Indonesia senior, Adrian Wibowo dapat digunakan lebih dulu di Timnas Indonesia U20. Secara usia, tenaga Adrian Wibowo dapat diandalkan untuk membawa Timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025 jika menembus semifinal Piala Asia U20 2025. Bagaimana menurut kalian? Timnas Indonesia diisi banyak pemain dari Liga Eropa, Shin Tae-yong beri pernyataan menohok. Kemajuan Timnas Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir ini memang cukup memberikan perkembangan signifikan dalam sejarah pesepak bolaan Indonesia sejak memasuki era sepak bola modern. Dilansir oleh laman resmi PSSI, pssi.org, sejak Shin Tae-yong memilih melatih Timnas Indonesia di akhir tahun 2019 silam, banyak punggawa tim nasional dari berbagai level yang diperkuat oleh pemain-pemain keturunan atau diaspora yang umumnya bermain di Liga Eropa. Fenomena ini tentunya cukup menarik, khususnya dalam 10 tahun terakhir yang dimana seluruh lini di skuad Timnas Indonesia saat ini memiliki setidaknya satu pemain keturunan atau naturalisasi yang menjadi andalan di skuad Garuda. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apa saja hal positif yang diberikan oleh pemain-pemain keturunan yang umumnya bermain di Liga Eropa tersebut bagi Timnas Indonesia? Melansir dari kanal berita antaranews.com, pada Kamis, 5 September 2024, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
Menurut pelatih berusia 54 tahun tersebut, kehadiran para pemain yang berkompetisi di Eropa secara tak langsung memberikan peningkatan yang cukup signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam pemahaman sepak bola modern. Saya dapat mengatakan bahwa para pemain yang bermain di Eropa, sejujurnya sangat membantu kinerja tim kami. Tentu saja kami memiliki pemain yang berasal dari sana, mereka memiliki fisik dan taktik serta pemahaman dan hal-hal teknis yang lebih baik, ujar Shin Tae-yong. Memang tak dapat dipungkiri, para pemain diaspora yang berkompetisi di liga-liga Eropa tersebut memang memberikan sudut pandang baru bagi para pemain liga lokal mengenai pesepak bolaan modern. Selain itu, mereka juga bisa memberikan dampak positif lain seperti cara kehidupan seorang atlet, baik dari asupan nutrisi hingga bersosialisasi di media. Hadirnya pemain-pemain diaspora jadi kunci sukses timnas di kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut lagi, banyaknya pemain keturunan Eropa, khususnya Belanda yang hadir di timnas Indonesia juga secara tak langsung memberikan lonjakan prestasi di tim nasional. Salah satunya adalah timnas Indonesia pertama kali menginjakkan kaki di babak round 3 ajang kualifikasi Piala Dunia sejak perubahan format kualifikasi puluhan tahun lalu. Beberapa nama seperti Tom Hai, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Kelvin Verdonk, Shane Patinama, Sandy Walsh dan beberapa nama pemain keturunan lainnya menjadi bukti bahwa hadirnya para pemain naturalisasi tersebut memberikan dampak yang positif bagi prestasi tim nasional saat ini. Bagaimana menurut kalian? Mengerikan, Jepang bantai Cina 7-0. Timnas Jepang menang telak 7-0 lawan Cina di laga pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang benar-benar menunjukkan kelas sebagai Raja Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Saitama, Jepang pada Kamis, 5 September 2024. Jepang tampil dominan. Timnas Jepang bermain ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo menjadi inisiator serangan tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Tak butuh waktu lama, Wataru Endo, menit 12, mampu membobol gawang Cina. Bintang Liverpool itu berhasil memanfaatkan umpan matang yang dikirimkan oleh Takefusa Kubo, timnas Jepang unggul 1-0. Selepas gol itu, timnas Jepang tidak mau mengendurkan permainan ofensifnya. Meski begitu, tim Dragons, julukan timnas Cina, mampu bermain solid dan sukses mengantisipasi gempuran masif Jepang. Pada menit akhir babak pertama, timnas Jepang mampu menggandakan keunggulan lewat gol Kaoru Mitoma, menit 45-2. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan timnas Jepang atas Cina 2-0. Memasuki babak kedua, timnas Jepang kembali tancap gas untuk menekan pertahanan tim Dragons. 7 menit pertandingan berjalan, Samurai Biru berhasil menambah keunggulan lewat Takumi Minamino, menit 52. Pemain AS Monaco itu berhasil meneruskan umpan matang Kaoru Mitoma menjadi gol. Keunggulan 3 gol tidak membuat timnas Jepang puas. Mereka terus menggedor pertahanan Cina. Timnas Cina yang dalam keadaan tertinggal tidak bisa berbuat banyak selain berharap pada serangan balik. Namun, upaya itu juga terus menemui kebuntuan. Di sisi lain, timnas Jepang berhasil mencetak gol keempat. Adalah Takumi Minamino, menit 58, yang kembali sukses mencetak gol selepas menerima umpan terukur dari Ayase Ueda. Setelah gol keempat, timnas Jepang menurunkan intensitas serangannya. Timnas Cina mencoba memanfaatkan momentum yang ada, akan tetapi semuanya sia-sia. Timnas Jepang pun kembali menambah keunggulan lewat tendangan mendatar Junya Ito, menit 77. Pada menit-menit kritis, Samurai Biru yang belum juga puas berhasil mencetak gol ke-6 via tendangan Daizen Maeda, menit 87, dan Takefusa Kubo, menit 95. Akhirnya, timnas Jepang mengunci kemenangan atas Cina 7-0 di laga pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah kata pelatih timnas Cina usai laga. Seperti yang saya katakan sebelum pertandingan, Jepang adalah tim kuat, dan itu adalah pertandingan yang sulit. Jepang adalah tim papan atas di Asia. Bukan hanya di Asia, tetapi tim kelas dunia, ucap Ivan Kovic. Kami tahu pertahanan kami tidak berjalan dengan baik, karena kami kebobolan gol di akhir babak pertama. Kami mengubahnya, di babak kedua, karena kami ingin meningkatkan intensitas, dan jumlah pemain di lini tengah. Kami mencoba berbagai hal untuk memperkuat pertahanan, tetapi mereka terus mencetak gol. Bagaimana menurut kalian? Pasca diumumkan roster timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong dan Elkan Bagot saling unfollow di Instagram. Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga tersebut diantaranya melawan Arab Saudi di Riyadh pada 6 September dan melawan Australia di Jakarta pada 10 September 2024.
Dalam rilis PSSI, tak ada nama Elkan Bagot dari 26 daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk 2 laga tersebut. Hal ini semakin meruncingkan perseteruan yang tengah terjadi di dalam tubuh timnas Indonesia pasca playoff Olimpiade Paris 2024. Seperti yang diketahui bersama bahwa Shin Tae-yong sempat memanggil Elkan Bagot untuk melakoni playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Namun, saat itu Elkan yang sudah tidak memiliki agenda dengan klubnya justru tak mengindahkan panggilan tugas negara. Elkan lebih memilih menghabiskan waktu itu untuk liburan bersama sang kekasih di Maladewa. Hal itu seolah membuat Shin Tae-yong marah. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian tak menyertakan Bagot dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mulai melawan Vietnam pada Maret lalu, hingga terakhir melawan Filipina di SUGBK, nama Elkan Bagot lenyap dari peredaran. Sementara itu, ketika PSSI dan Timnas Indonesia mengumumkan daftar pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan memberi respons menohok. Pemain Ipswich Town yang sedang dalam masa peminjaman ke Blackpool ini mengunggah momen liburan di Maladewa dengan sang kekasih. Meski dalam keterangan unggahan tersebut berisi ucapan selamat ulang tahun untuk sang kekasih, Katie Martson. Lebih menariknya lagi, terungkap fakta bahwa Elkan Bagot sudah tak lagi mengikuti akun Instagram Shin Tae-yong. Begitu pula dengan Shin Tae-yong, yang ternyata juga tidak mengikuti akun Instagram Elkan Bagot. Tidak diketahui secara jelas sejak kapan kedua tokoh sepak bola Indonesia ini tak saling follow di Instagram. Namun, akan sangat aneh jika kedua sosok yang sudah bekerja sama lama di Timnas Indonesia tak saling mengikuti di platform media sosial terbesar di Indonesia itu. Tak dipanggilnya Elkan Bagot oleh Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi babak baru perseteruan keduanya. Entah sampai kapan hal ini akan terjadi, mengingat Bagot termasuk salah satu pemain yang digemari fans sepak bola Indonesia. Publik tanah air pun berharap situasi berubah kondusif, hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot membaik serta keduanya bisa kembali bekerja sama di Timnas. Apapun itu, kemajuan Timnas Indonesia menjadi yang utama, tak seharusnya dua tokoh berpengaruh termakan ego masing-masing. Hal itu terlepas dari masih banyaknya pemain keturunan yang berminat membela Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Kritiknya ditanggapi positif Shin Tae-yong, ini kata Bung Towel. Pengamat sepak bola, Tommy Welly, angkat bicara soal tanggapan positif pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terhadap kritikan-kritikan yang kerap dilontarkannya. Menurut Bung Towel, sapaan karib Tommy Welly, ia menegaskan rasa hormat dan apresiasi terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Pertama-tama, saya mengucapkan respek dan apresiasi bahwa Shin Tae-yong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menangkap dan menanggapi itu dengan positif, ucap Towel, dalam kanal YouTube, Sport TV Indonesia. Saya sampaikan respek dan apresiasi, sambungnya. Menurut Towel, saat ini, yang lebih penting adalah mengembalikan diskusi tentang sepak bola ke bahasa sepak bola. Mantan jurnalis ini menyebut, dalam diskusi soal sepak bola ini, publik tidak perlu mengambil hati alias baper dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan. Koridornya dan frekuensinya, dengan pernyataan Shin Tae-yong ini, berarti ia bisa melihat itu dalam koridor dan frekuensi sepak bola. Bukan hal yang sifatnya personal, apalagi nyinyir, tuturnya. Semuanya demi kemajuan Timnas dan perkembangan sepak bola Indonesia, Towel menambahkan. Tanggapan berkelas Shin Tae-yong. Sebelumnya, dalam sebuah acara wawancara dengan stasiun televisi Korea Selatan, KBS, Shin Tae-yong sempat menanggapi pertanyaan soal kritikan-kritikan yang kerap disampaikan oleh Bung Towel. Menurut Shin Tae-yong, ia tahu soal kritikan-kritikan Bung Towel yang kerap dialamatkan kepadanya. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku tahu dari laporan para penerjemahnya. Namun, saya berpikir, orang-orang seperti itu, pengkritik, juga harus ada agar sepak bola bisa berkembang, kata Shin Tae-yong di kanal YouTube KBS World Indonesia. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika mendapat dukungan 100%, saya bisa jadi otoriter, sambungnya. Bakal terus jadi anjing penjaga. Lebih lanjut, Towel menegaskan bahwa ia akan terus menjalankan perannya sebagai anjing penjaga. Ia memastikan bakal terus memberikan kritik dan masukan. Menurut Towel, ada kalanya ia memberi sudut pandang berbeda. Namun, perbedaan ini, sambungnya, akan memperkaya wawasan. Sesakit-sakitnya dikritik, dimaki, atau dicemooh sekitar 80.000 penonton di GBK, lebih sakit kalau sepak bola itu nggak ditonton sama sekali, ungkap Towel. Jadi, situasi ini, kita harus menganggap kritik sebagai sebuah energi positif untuk membangun, tandasnya. Bagaimana menurut kalian?
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ogah timnas Indonesia bernasib sama seperti Olimpiade Paris 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirinya berharap skuad Garuda lolos, bukan hanya hampir. Kita semua punya mimpi yang sama. Kemarin Olimpiade hampir lolos. Kita usahakan untuk Piala Dunia jangan juga hampir. Kalau bisa kita bisa, raih hasil, maksimal, kata Erick Thohir. Ini ada charter pesawat dari Bahrain ke Cina karena tidak ada connecting langsung, kita harus cari akal. Ini bukan memanjakan Coach Shin atau para pemain, bukan, ini keharusan kita mempersiapkan pemain kita sebaik mungkin. Lalu, ini bukan kemewahan, dan saya rasa tidak semua perjalanan tim nasional, kita charter-charter pesawat, tidak. Cuma ini bagian kita memaksimalkan performa timnas kita, tambahnya. Coach Shin Tae-yong menilai bahwa hadirnya pemain keturunan perlahan bisa membuat pola pikir timnas semakin padu. Mereka membawa ilmu yang sudah dipelajari dari luar negeri dan coba diterapkan dalam tim. Tentunya, dia memiliki kriteria yang ketat saat memberikan rekomendasi pemain keturunan dan bertanggung jawab penuh. Mereka adalah pemain keturunan yang menjadi WNI, saat ini sudah hampir 50% dan ke depan akan lebih besar lagi. Kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube 3 Pro TV. Mereka memiliki kakek dan neneknya berdarah Indonesia, tutupnya. PSSI mendapat kucuran dana sebesar 80 miliar rupiah dari Bank Mandiri untuk persiapan timnas Indonesia menghadapi berbagai agenda ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik kerja sama tersebut dan mengakui bahwa federasi memang membutuhkan tambahan dana untuk keberlangsungan skuad Garuda. Memang dalam membangun timnas Indonesia itu kami perlu pembiayaan dan tidak mungkin bergantung kepada pendanaan dari pemerintah saja. Kami tidak menutup mata kalau memang ada pihak yang bisa membantu sponsor dalam skala yang lebih besar, ujar dia saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2024. Timnas Indonesia di semua kategori memang bakal dihadapkan dengan jadwal padat. Di level senior, tim asuhan Shin Tae-yong akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Kemudian timnas U20 Indonesia sedang pemusatan latihan di Korea Selatan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025, begitu pula dengan timnas U17 Indonesia yang sedang berada di Bali dalam rangka persiapan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Erick mengatakan agar persiapan timnas Indonesia bisa maksimal, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, memberikan tanggapan terkait sorotan media negara tetangga terhadap timnas Indonesia. Dia menegaskan bahwa PSSI sama sekali tidak peduli dengan komentar dari media-media negara lain mengenai timnas Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan naturalisasi pemain. Media-media dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam, seringkali menyoroti dan memberikan komentar miring tentang gencarnya program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun, Arya Sinulinga menekankan bahwa PSSI lebih fokus pada pekerjaan mereka untuk membangun sepak bola nasional dan mengembangkan timnas Indonesia daripada merespons komentar dari luar. Saat ini, prestasi timnas Indonesia sedang berada di puncak, dengan pencapaian terbaru sebagai satu-satunya tim dari ASEAN yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini juga berkat kontribusi para pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI, yang justru menjadi bahan sorotan oleh media negara tetangga. Arya menegaskan bahwa PSSI tidak terpengaruh oleh komentar negatif dari luar. Menurutnya, PSSI sibuk mengurus sepak bola dalam negeri dan tidak punya waktu untuk membahas komentar-komentar dari media asing. Dia juga menambahkan bahwa jika komentar tersebut adalah bentuk kekaguman, maka itu bisa diterima. Namun jika hanya berupa nyinyiran, maka PSSI tidak akan ambil pusing. Vietnam, Malaysia itu begitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi, jujur tidak pernah kami bahas karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga kita, kata Arya dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Jadi, tidak sempat bahas komentar luar. Kalau kagum oke, kalau nyinyir sepanjang yang tidak masalah ya sudah, tambahnya. Kisah Shin Tae-yong yang rela belajar budaya Islam demi timnas Indonesia lebih maju dan berprestasi, menarik untuk disimak. Ya, sebelum diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pernah mempelajari budaya Islam. Shin Tae-yong diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu, 29 Desember 2019 siang WIB bertempat di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam, kata Shin Tae-yong, mengutip dari media Korea Selatan, Sportal Korea.
Saya belajar hal soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka, lanjut pelatih yang membawa Seongnam juara Liga Champions Asia 2010 ini. Saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan, tegas ayah dua anak ini. Setelah menemui dokter kenalannya, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center. Ia mendengarkan ceramah dari seorang pakar budaya Islam di sana. Pelatih Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada 8 Desember 2019. Fokusnya untuk memahami budaya dan karakter Islami pemain-pemain Indonesia, tulis media Korea Selatan, Yonhap. Sehari setelahnya, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center di Indonesia dan mendengar ceramah dari pakar budaya Islam. Pelatih Shin menunjukkan minat aktif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, lanjut Yonhap. Kesimpulannya, Shin Tae-yong mempelajari budaya Islam demi beradaptasi dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Ketika Shin Tae-yong sudah memahami budaya Islam, ia jadi tahu bagaimana cara mengelola skuad dengan baik dan benar. Pelan-pelan Shin Tae-yong memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia naik ke peringkat 133 FIFA dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Media Vietnam, Soha ikut menyoroti kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebagai negara rival, tentunya mereka tak ingin skuad Garuda melaju jauh di ajang tersebut. Salah satu media Vietnam, Soha Fan bahkan berharap timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di laga perdana. Mereka berharap pasukan Shin Tae-yong merasakan hal yang sama dengan timnas Vietnam yang kalah dari Arab Saudi. Mereka menyebut absennya 5 pemain penting bakal membuat timnas Indonesia kerepotan menghadapi Arab Saudi. Situasi tersebut yang membuat media Vietnam yakin Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan bakal takluk di tangan Green Falcon. 5 bintang tersingkir, Indonesia dengan mudah akan terjerumus ke situasi yang sama seperti Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, tulis artikel yang dibuat Soha Fan. Kehilangan 5 bintang membuat tim Indonesia menghadapi kesulitan besar menjelang laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia, sambung mereka. Minimnya banyak pilar, terutama di lini pertahanan, membuat tim Indonesia menghadapi banyak kekhawatiran menjelang pertemuan dengan Arab Saudi, tambah media tersebut. Bagaimana menurut kalian?